Halo adik-adik semua, selamat bertemu kembali. Untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang kelipatan dan faktor bilangan. Silakan adik-adik simak dari awal hingga akhir supaya adik-adik bisa memahami materi pembelajaran kita kali ini. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kita lanjutkan langsung ke materi pembelajarannya. Yang pertama kita akan belajar tentang faktor bilangan. Perhatikan di sini adik-adik, faktor bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Nah, kita akan masuk ke contoh soalnya. Kita akan mencari faktor bilangan dari 18. Yang pertama, kita akan bagi 18 dengan bilangan asli ya. Bilangan asli itu adalah bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. 18 kita bagi dengan 1. 18 dibagi 1 sama dengan 18. Kemudian kita coba 18 dibagi 2 sama dengan 9. Kemudian 18 dibagi 3 sama dengan 6. Kita coba bagi dengan 4, 18 tidak bisa dibagi 4 karena tidak ada perkalian 4 yang hasilnya 18. Demikian juga dengan 5. Sampai di sini sudah cukup. Maka 18 itu merupakan hasil dari 1 dikali 18, 2 dikali 9, dan 3 dikali 6. Nah, dari sini kita lihat faktor 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Ini contoh soal yang pertama. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Kita akan mencari faktor bilangan dari 24. Kita bagi 24 dibagi 1 sama dengan 24. Kemudian 24 dibagi 2 sama dengan 12. 24 dibagi 3 sama dengan 8. Dan 24 dibagi 4 sama dengan 6. 24 dibagi 5 itu tidak bisa, maka sampai di sini. Maka 24 merupakan hasil dari 1 dikali 24, 2 dikali 12, 3 dikali 8, dan 4 dikali 6. Maka faktor bilangan dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, demikian cara untuk menentukan faktor bilangan. Kita masuk ke kelipatan bilangan. Kelipatan bilangan adalah hasil kali suatu bilangan dengan bilangan asli. Kita akan menggunakan dua cara, jadi silakan adik-adik simak baik-baik. Kita masuk ke cara yang pertama. Tentukanlah kelipatan dari 7. Kita akan mengalihkan bilangan 7 dengan bilangan asli. Bilangan asli tadi sudah kita sebutkan yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Maka kita kalikan 1 dikali 7 sama dengan 7, 2 dikali 7 sama dengan 14, 3 dikali 7 sama dengan 21, 4 dikali 7 sama dengan 28, 5 dikali 7 sama dengan 35, 6 dikali 7 sama dengan 42, dan seterusnya. Maka kelipatan 7 adalah 7, 14, 21, 28, 35, dan 42. Ini cara yang pertama. Kita masuk ke cara yang kedua. Tentukanlah kelipatan dari 9. Kita tidak akan menggunakan perkalian lagi. Kita langsung saja menghitung kelipatan 9 ya. 9. Kemudian kita hitung 9 ditambah 9, 18. Kemudian 18 kita tambah 9, hasilnya 27. 27 ditambah 9, hasilnya 36. Kemudian 36 ditambah 9, hasilnya 45. 45 ditambah 9 sama dengan 54, dan seterusnya. Nah, bisa dilihat dari sini bahwa ini merupakan
penjumlahan 9. Maka kelipatan 9 adalah 9, 18, 27, 36, 45, dan 54. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini soalnya berbeda perintahnya dari yang pertama. Tentukanlah kelipatan dari 6 kurang dari 40. Jadi, kita tentukan dulu kelipatan 6. Kelipatan 6, yang pertama 6. Kemudian 6 ditambah 6, 12. 12 ditambah 6 sama dengan 18. 18 ditambah 6 sama dengan 24. 24 ditambah 6 sama dengan 30. 30 ditambah 6 sama dengan 36. Dan 36 ditambah 6 sama dengan 42 dan seterusnya. Nah, perhatikan tadi soalnya adalah tentukanlah kelipatan dari 6 kurang dari 40. Kurang dari 40 berarti di bawahnya 40 atau sebelum 40. Bilangan yang kurang dari 40 adalah bilangan yang kita lingkari. Nah, maka kelipatan 6 yang kurang dari 40 adalah 6, 12, 18, 24, 30, dan 36. Soal berikutnya, tentukanlah kelipatan dari 10 antara 20 dan 70. Di sini menggunakan kata antara. Kita tentukan dulu kelipatan dari 10, yaitu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ini merupakan penjumlahan 10. Sudah? Nah, perhatikan soalnya. Tentukanlah kelipatan dari 10 antara 20 dan 70. Di situ ada kita lihat kata di antara ya. Di antara itu berarti berada di tengah-tengah. Berarti kelipatan 10 yang ada di tengah-tengah 20 dan 70. Bilangan di tengah-tengah 20 dan 70 adalah 30, 40, 50, dan 60. Jadi di sini kita bisa melihat di tengah-tengah 20 dan 70 inilah bilangan-bilangannya. Maka kelipatan dari 10 antara 20 dan 70 adalah 30, 40, 50, dan 60. Satu contoh lagi yang terakhir. Tentukanlah kelipatan dari 5 antara 10 dan 35. Maka kita hitung kelipatan 5, yaitu 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan 35, dan seterusnya. Tadi soalnya tentukanlah kelipatan dari 5 antara 10 dan 35. Ini berarti di tengah-tengah 10 dan 35. Kita lingkari bilangan-bilangan yang berada di tengah-tengah 10 dan 35, yaitu 15, 20, 25, dan 30. Maka kelipatan 5 antara 10 dan 35 adalah 15, 20, 25, dan 30. Demikian adik-adik pembelajaran kita kali ini tentang faktor bilangan dan kelipatan bilangan. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk adik-adik di rumah. Tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan bagikan ke semua sosial media yang kalian punya. Serta jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya, supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih dan sampai jumpa. Kelipatan persekutuan dari dua bilangan adalah kelipatan-kelipatan yang sama dari dua bilangan. Sebagai contoh, tentukan kelipatan persekutuan dari 2 dan 4. Kita lihat caranya. Kelipatan persekutuan dari dua bilangan adalah kelipatan-kelipatan yang sama dari dua bilangan. Yang pertama, kita cari terlebih dahulu kelipatan 2. 2
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, dan seterusnya. Kemudian kita cari kelipatan persekutuannya, yaitu kelipatan yang sama yang terdapat di angka 2 dan di 4. Yang pertama 4. Kemudian kita lihat lagi 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Jadi kelipatan persekutuan dua dan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Contoh selanjutnya, tentukan kelipatan persekutuan dari 2 dan 3. Caranya masih sama. Yang pertama kita tentukan kelipatan dari 2, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, dan seterusnya. Selanjutnya kelipatan dari 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Kemudian kita lihat kelipatan yang sama dari dua bilangan tersebut, yaitu kita lihat 6, kemudian selanjutnya adalah 12, selanjutnya 18, dan 24, dan seterusnya. Jadi kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 adalah 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Contoh selanjutnya, tentukan kelipatan persekutuan dari 3 dan 6. Caranya sama, yaitu cari kelipatan-kelipatan yang sama dari dua bilangan tersebut. Yang pertama kita cari kelipatan 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30,
30, dan seterusnya. Selanjutnya kita cari kelipatan dari 6. 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Kemudian kita cari kelipatan yang sama dari dua bilangan tersebut, yaitu 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Jadi kelipatan persekutuan dari 3 dan 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana keadaan hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Untuk hari ini Pak Gani akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin, yaitu tentang faktor dari sebuah bilangan. Nah, untuk hari ini Pak Gani akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu kita akan membahas tentang faktor persekutuan dari dua bilangan. Apa itu faktor persekutuan dan bagaimana cara mencarinya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Sebelum kita belajar tentang faktor persekutuan suatu bilangan, Pak Gani akan bertanya dahulu, apakah anak-anak masih ingat apa yang dimaksud dengan faktor suatu bilangan itu? Faktor suatu bilangan adalah pembagi suatu bilangan atau bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Sedangkan faktor persekutuan adalah bilangan yang sama dari faktor dua bilangan atau lebih. Nah, anak-anak semuanya, untuk mempermudah kita dalam memahami cara mencari faktor persekutuan, mari kita lihat contoh berikut ini. Kita akan mencari faktor persekutuan dari angka 8 dan 20. Nah, untuk mencari faktor persekutuan dari 8 dan 20, di sini kita akan menggunakan cara T atau cara perkalian. Caranya adalah kita harus mencari faktor dari masing-masing bilangan, yaitu bilangan 8 dan bilangan 20. Pertama kita akan mencari faktor dari 8 dengan menggunakan cara T, yaitu kita akan membuat sebuah garis dulu, kemudian kita tuliskan angka 8 di atasnya. Kemudian kita akan mencari angka 8 ini adalah hasil dari perkalian bilangan apa saja. Di sini kita menemukan bahwa angka 8 ini adalah hasil perkalian dari 1 dikali 8, 2 dikali 4. Sehingga kita dapat menyebutkan bahwa faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Selanjutnya kita akan mencari faktor dari 20. Dengan cara yang sama, kita bisa mencari faktor dari 20 dengan menggambarkan sebuah garis yang berbentuk T, kemudian menempatkan angka 20 di atasnya. Kita tahu bahwa perkalian dari 20 adalah 1 dikali dengan 20, 2 dikali dengan 10, dan 4 dikali dengan 5. Di sini 20 dikali 1 juga sama dengan 20, namun di atas sudah tertuliskan 1 kali 20, sehingga kita tidak perlu menuliskan lagi 20 dikali 1. Di sini kita bisa menuliskan faktor dari 20 adalah 1, 2, 4,
5, 10, dan 20. Nah, yang dimaksud dengan faktor persekutuan adalah angka yang sama dari faktor dari angka 8 dan 20. Di sini kita bisa melihat angka yang sama dari faktor 8 dan faktor dari 20 adalah angka 1, 2, dan 4. Oleh karena itu, kita bisa menyebutkan faktor persekutuan dari 8 dan 20 adalah faktorisasi prima. Misalkan kita akan menentukan faktorisasi prima dari bilangan 40 dan 60. Kita akan menggunakan salah satu cara yang relatif mudah, yaitu menggunakan pohon faktor. Jadi kita akan menentukan faktor dari 40 dan 60 dengan menggunakan pohon faktor seperti ini. Cara yang paling gampang kita bagi dengan bilangan prima yang terendah, misalnya 2. 40 dibagi 2 sama dengan 20. Kita bagi lagi dengan 2 sama dengan 10, kita bagi lagi dengan 2 sama dengan 5, sampai menghasilkan bilangan prima. Bilangan yang kedua adalah 60. Caranya sama, 60 kita bagi 2 menghasilkan 30, 30 kita bagi 2 menghasilkan 15, 15 dibagi 2 tidak bisa, kita bagi dengan 3 hasilnya 5. Semua sudah bilangan prima. Nah, dengan demikian kita dapatkan 40 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 5. Ini bisa dituliskan sebagai 2 pangkat 3 dikalikan 5. Sedangkan 60 bisa dituliskan sebagai 2 kali 2 kali 3 kali 5. Bisa dituliskan dalam bentuk 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Bentuk perkalian 2 pangkat 3 kali 5 dan 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 inilah yang dinamakan dengan faktorisasi prima dari bilangan 40 dan 60. Kelipatan persekutuan terkecil. Misalnya kita akan menentukan KPK dari bilangan 28 dan 42. Cara yang pertama kita akan menggunakan faktorisasi prima dengan menentukan faktor dari 28 ini dengan pohon faktor. Kita bagi dengan bilangan prima terkecil, 2 dikalikan 14, kita bagi 2 lagi, 2 dikalikan 7, sudah mendapatkan bilangan prima. Kemudian bilangan yang kedua 42, kita kerjakan dengan cara yang sama, dibagi 2 sama dengan 21, dibagi 2 lagi tidak bisa, maka dibagi 3 sama dengan 7. Sudah didapatkan bilangan-bilangan prima. Sehingga 28 bisa kita tuliskan dengan faktorisasi prima seperti ini, sama dengan 2 pangkat 2 dikali 7. Sementara 42 itu sama dengan 2 dikali 3 dikali 7. Untuk menentukan KPK, maka ketentuannya adalah kita kalikan semua faktor prima dari kedua bilangan ini, dan jika ada bilangan yang sama atau faktor yang sama, kita gunakan yang pangkatnya terbesar. Jadi KPK-nya itu sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. Jadi hasilnya adalah 4 dikali 3, 12 dikali 7 sama dengan 84. Jadi KPK 28 dan 42 adalah 84. Kita akan menentukan KPK dari dua bilangan yang sama, yaitu 28 dan 42. Namun dengan cara yang berbeda yang biasa disebut dengan teknik sengketan. Kita akan membagi 28 dan 42 dengan bilangan prima. Kita bagi dengan bilangan 2, hasilnya 14. 42 dibagi 2, hasilnya 21. Kita bagi lagi dengan bilangan prima yang berikutnya, 2. 14 dibagi 2, hasilnya 7. 21 dibagi 2, tidak bisa, jadi tetap 21. Kita bagi dengan bilangan prima berikutnya, 2 tidak bisa lagi, kita bagi dengan 3,
7 dibagi 3 tidak bisa, 21 dibagi 3 sama dengan 7. Kemudian kita bagi dengan bilangan prima berikutnya yaitu 7. 7 dibagi 7 1, 7 dibagi 7 juga 1. Maka kita sudah mendapatkan pembagi dari kedua bilangan itu dengan bilangan prima. Untuk menentukan KPK dari 28 dan 42, kita tinggal mengalihkan seluruh bilangan yang membagi 28 dan 42. Jadi ada 2 kali 2 dikali 3 dikali 7. Hasilnya sama. 4 dikali 3 dikali 7 sama dengan 84. Berikut adalah contoh soal ujian sekolah atau ujian nasional. KPK dari 28 dan 64 adalah titik-titik. Kita bisa kerjakan dengan salah satu cara yang sudah diajarkan sebelumnya dengan menentukan faktorisasi prima dari kedua bilangan ini. 28 2 kali 14, 14 2 kali 7. Sudah bilangan prima, 64 juga kita hitung faktorisasi primanya, 2 kali 32, 2 kali 16, 2 kali 8, 2 kali 4, 2 kali 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 28 sama dengan 2 kali 2 kali 7 sama dengan 2 pangkat 2 kali 7. 64 sama dengan 2 pangkat 6. Untuk menentukan KPK, kita tahu perkalian semua faktor prima dalam faktorisasi prima ini, jika ada faktor yang sama seperti 2 ini, digunakan pangkat yang tertinggi, yaitu 2 pangkat 6 dikalikan 7, atau sama dengan 64 dikali 7. 64 dikalikan 7 bisa kita hitung di sini, misalnya 28 simpan 2, 6 kali 7 42 tambah 2 44. Jadi KPK dari 28 dan 64 adalah 448. Jawabannya B. Faktor persekutuan terbesar. Misalnya kita akan menentukan FPB dari 45 dan 60. Salah satu cara yang kita bisa gunakan dengan pohon faktor. Jadi kita bagi 45 dengan bilangan prima terkecil, 3 kali 15. 15 itu sama dengan 3 kali 5. Jadi 15 sama dengan 3 kali 5. Kemudian 60 kita bagi 2 menghasilkan 30. Kita bagi 2 menghasilkan 15. Kita bagi 3 hasilnya 5. Jadi sudah semua bilangan prima. Maka 45 kalau kita tulis faktorisasi primanya 3 pangkat 2 kali 5, 60, 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Ketentuan untuk menentukan FPB dari dua bilangan ini, dari hasil faktorisasi prima, kita akan melihat faktor yang sama, yaitu 3 dan 5. Jika ada faktor yang sama, untuk FPB digunakan yang pangkatnya paling kecil, dalam hal ini 3 pangkat 1 atau 3. Jadi FPB dari 45 dan 60 sama dengan 3 kali 5. Jadi FPB-nya adalah 15. Kemudian cara yang kedua, kita bisa menggunakan teknik yang lain yang dikenal dengan teknik Sengkedan. Kita akan bagi bilangan ini dengan bilangan prima. Kita mulai dengan dibagi dengan 2, 45 dibagi 2 tidak bisa, 60 dibagi 2 sama dengan 30. Kemudian kita bagi lagi 2, 45 tidak bisa, 30 dibagi 2, 15. Kita bagi lagi dengan 3, 45 dibagi 3, 15, 15 dibagi 3, 5. Karena bisa membagi kedua-duanya, 3 kita lingkari. Kita bagi lagi dengan 3 tidak bisa, kita bagi dengan 5. 15 dibagi 5 sama dengan 3, 5 dibagi 5 sama dengan 1. Karena bisa membagi dua-duanya, kita kasih lingkaran. Kemudian kita bagi lagi dengan 3, hasilnya 1. 1 dibagi 3, hasilnya 1. Demikian. Kemudian untuk menentukan FPB, itu
adalah perkalian dari bilangan prima yang bisa membagi kedua-duanya, yang kita kasih tanda lingkaran tadi. Jadi 3 kali 5 sama dengan 15. Kita akan menentukan FPB dari 84 dan 112 tapi dalam bentuk faktorisasi prima. Kita bisa kerjakan dengan salah satu cara yang sudah kita bahas sebelumnya dengan pohon faktor. 2 42 dibagi 2 21 dibagi 3 dapat 7. 112 dibagi 2 sama dengan 56, dibagi 2 sama dengan 28, dibagi 2 sama dengan 14, dibagi 2 sama dengan 7. Dengan demikian kita dapatkan 84 itu sama dengan 2 kali 2 kali 3 kali 7 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. Sedangkan 112 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 7 sama dengan 2 pangkat 4 dikali 7. Karena ditanyakan FPB, maka kita tahu FPB adalah perkalian semua faktor yang sama, dalam hal ini 2 dan 7. Kalau ada faktor yang sama, gunakanlah pangkat yang terkecil sehingga didapatkan 2 pangkat 2 dikali 7. Jawabannya adalah